Kita lihat hari ini di hari terakhir perdagangan saham ada ekspektasi bahwa sebetulnya mungkin indeks harga saham gabungan bisa membalikan posisi ya, apalagi pelemahan sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu ya, terakhir di tanggal 24 Desember, 27 Desember hingga 30 Desember juga sama terus bergerak di zona merah begitu. Menjadi pertanyaan juga kapan sebetulnya bounce back dari indeks harga saham gabungan ini bisa terjadi begitu. Tapi apa sebetulnya menjadi fokus atau mungkin perhatian utama dari para pelaku pasar untuk market kita, Mas Chandra? Kalau untuk hari ini di awal sesi satu ini juga pergerakannya cenderung sideways, walaupun memang tadi mungkin di awal sesi satu ini sempat koreksi hingga menyentuh level psikologis 6.900 ini menjadi titik rawan sendiri, karena memang sejatinya kan IHSG ini sudah beberapa hari terakhir cenderung mendatar di 7.000 sekian ya. Jadi memang ada kekhawatiran ketika tadi hampir menyentuh 6.900 ini juga mungkin akan menjadi penutup yang buruk ya, tapi nyatanya kembali membalikkan arah ke 7.000 walaupun memang mungkin di menit-menit terkini juga masih cenderung sideways ya, karena memang turunnya tipis dan juga naiknya tipis, jadi memang terlihat juga memang masih memerah tapi masih tipis, dan tadi sempat mungkin di 920 juga masih menghijau tapi tipis, jadi memang mungkin di sesi satu ini juga pergerakan masih akan cenderung sideways, tapi potensi untuk menguat juga masih terbuka lebar, karena memang jadinya di akhir perdagangan biasanya akan dibangkitkan lagi di IHSG. Oke, baik Mas Chandra, melihat pergerakan dan juga levelnya saat ini di 7.200, 7.029 poin begitu ya. Yang mana indeks harga saham gabungan di level psikologis 7.000 ini sebetulnya tidak begitu kuat. Apakah memang ada potensi besar justru indeks harga saham gabungan bisa saja ditutup di level psikologis 6.900-an? Kalau untuk melihat apakah di 6.900 ini juga ada potensi, karena memang tadi di awal sesi satu ini sempat ke 6.900 walaupun memang masih di 6.990-an ya. Jadi memang masih tipis-tipis di level psikologis 6.900. Jadi memang kemungkinan untuk ditutup mungkin masih berpeluang di 7.000. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah memang akan kembali ke 6.900 ini masih terbuka, masih berpeluang, karena memang tadi di awal sesi satu ini sempat terjadi. Oke, tadi ada possibility masih tetap di 7.000-an ya ditutupnya pada perdagangan hari ini. Tadi lowest point-nya adalah di 6.993 begitu, dan highest point-nya tadi sempat menyentuh zona hijau juga sesaat saja begitu. Tapi seiring dengan gerak dari indeks harga saham gabungan yang semakin tipis ya pelemahannya ya, baru saja di 0,01% tadi begitu. Apakah ada possibility juga bahwa sebetulnya mungkin indeks harga saham gabungan akan berbalik arah dan justru akan ditutup dengan zona hijau pada perdagangan hari ini? Kalau untuk potensi balikan ke zona hijau masih ada ya kan, mungkin di sesi 2 atau mungkin di menjelang akhir sesi 1, tapi melihat mungkin pergerakannya juga masih belum pasti, karena memang pergerakannya juga masih cenderung sideways di turun tipis ataupun naik tipis di sejauh ini. Jadi memang pasar mungkin masih belum semangat untuk kembali ke pasar, mungkin akan kembali semangat mungkin di awal tahun depan ya, mungkin di tanggal 2 ataupun mungkin di awal Januari tahun depan. Jadi memang mungkin pasar masih berawal liburan, jadi memang mungkin pergerakannya juga masih sideways mungkin di sisi 1, tapi di sisi 2 ada harapan untuk membalikan arah. Oke, apakah juga dapat diartikan sepinya indeks harga saham gabungan pada waktu saat ini atau di hari ini juga dikarenakan memang para pelaku pasar sudah tidak ada di sana, Mas Chandra, atau memang sudah berlibur, dananya ikut liburan, Mas Chandra? Kalau untuk berlibur sih ada potensi, tapi mungkin di satu sisi mungkin karena minimnya sentimen dari global, terus juga mungkin dolar dari pasar Amerika yang juga masih cukup menarik, walaupun memang juga di pasar Amerika sendiri kan juga perdagangan di pekan ini juga cukup pendek ya, karena memang adanya libur Natal dan juga Tahun Baru. Jadi memang mungkin di pasar Amerika masih berlangsung 2 hari lagi, terutama di tanggal 31 menjadi hari terakhir di perdagangan 2000. Tapi di satu sisi mungkin karena sentimen yang cenderung minim sekali ini juga masih pergerakan juga masih akan sideways di pasar global. Oke, baik. Nah, seiring dengan pelemahan yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu ya, kita lihat bahkan secara year to date saja untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ini sudah terkoreksi 3% lebih begitu ya, di 3,2 sekian persen begitu, dan kemudian kalau kita lihat bahkan dalam 3 bulan terakhir koreksi lebih dalam lagi di 9,24% begitu, sehingga artinya memang ada beberapa saham yang kita lihat ya valuasinya saat ini justru menarik untuk mulai dilakukan aksi beli oleh para pelaku pasar yang memang memiliki target untuk jangka panjang begitu. Apakah Anda juga sepakat dengan demikian, Mas Chandra? Dan ketika dijabarkan begitu ya, mungkin untuk sektor-sektor atau saham-saham yang menarik untuk mulai dicicil dilakukan aksi beli untuk disimpan jangka panjang seperti apa?
Kalau untuk terkait valuasi memang sudah terutama di big cap, beberapa big cap ini sudah mulai cukup murah ya, terutama di perbankan raksasa saya melihatnya mungkin sudah secara valuasi sederhana ini sudah cukup murah ya, di mana sudah secara rata-rata ini sudah berada di 2 kali untuk rasio nilai buku atau price to book value-nya. Jadi memang ketika perbankan sudah PBV-nya sudah mencapai 2 kali ini sudah cukup murah ya, terutama apalagi di perbankan raksasa ini juga cukup menarik. Tapi di satu sisi mungkin pasar masih menerka-nerka arah dari pergerakan perbankan karena memang walaupun sudah cukup murah tapi di satu sisi kan perbankan ini juga masih sulit bangkit ya, jadi mungkin masih menanti apakah kinerja di full year 2024 ini cenderung membaik dibanding dengan 2023 atau mungkin dari sentimen lainnya sih sendiri. Oke, kita beralih menuju sektoral begitu ya. Sektor telco dan juga sektor consumer yang digadang-gadang bisa menjadi kontributor positif terhadap penguatan indeks harga saham gabungan di akhir tahun. Tapi nampaknya tidak terjadi di kedua sektor tersebut, yang mana penguatannya juga hanya tipis-tipis saja. Kalau dari analisa Anda, apa penyebabnya? Kalau mungkin terkait dengan dari telekomunikasi yang seharusnya menjadi penopang di akhir tahun, saya melihatnya mungkin dari juga sentimen global, terus juga mungkin pasar juga masih menanti kinerja dari full year 2024 apakah memang kinerja masih akan membaik atau cenderung menurun dari mungkin dari 2023. Jadi memang mungkin dari sektor telekomunikasi atau sektor lainnya terutama big cap ini mungkin akan cenderung bergerak di awal tahun 2025 mungkin di Januari. Jadi memang di akhir tahun ini pasar karena memang sentimennya yang memang masih belum mendukung, jadi masih belum enggan untuk kembali menggairahkan pasar lagi.